Mengapa Yesus menderita? Mengapa Ia harus mati? Mengapa kesengsaraan itu diletakkan pada pundaknya? Mungkin pertanyaan ini akan ada sepanjang masa. Tapi kiranya Engkau sendiri yang memberikan jawab kepada setiap kami. Agar kami mengerti di Jumat Agung itu. Kami merasakan cinta kasih-Mu. Cinta kasih yang mengorbankan anak tunggal hingga menjadi penebus bagi kami semua. Dalam terang hikmat-Mu, kami boleh mengalami cinta kasih sayang-Mu. Tuhan, terangilah kami, baik yang menyampaikan maupun mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang tersalib untuk kami semua. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, kepada Bapa di sorga. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai dengan 19 ayatnya yang ke-37. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia, dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja.
Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran dan mendengarkan suaraku, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak lagi, jangan orang ini, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Lithostrostos.
dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, 'Akulah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya. Tetapi baiklah, kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar.
Supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalib bersama Yesus. Namun, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Saudara-saudara, sampai demikian jauh pembacaan narasi kisah sengsara Tuhan Yesus menurut Injil Yohanes. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa masuk gereja hari ini seperti masuk bioskop atau teater dalam keadaan gelap, keadaan remang, sedikit cahaya saja. Iya, benar. Kita menyaksikan teater, drama yang diperagakan oleh dunia ini. Drama tentang kekejaman, tentang kekejian, tentang kekelaman yang dipertontonkan bahkan di sepanjang zaman. Saudara-saudara, meskipun demikian, kalau kita telusuri dalam alur kisah Injil Yohanes, bahwa kelamnya dunia ini, gelapnya hati manusia, tidak dapat mengalahkan kasih Allah yang datang di dalam Kristus. Disinilah justru diperlihatkan bahwa Allah di dalam Kristus berdaulat. Kedaulatan Allah di dalam salib yang bersama-sama kita akan renungkan pada siang hari ini. Saudara-saudara, berbicara tentang kedaulatan, saya kira bukan hal yang asing buat kita. Namun ketika ditanya, apa artinya kedaulatan itu? Dapatkah kita menjelaskannya? Dapatkah kita menguraikannya? Saudara-saudara, kedaulatan berasal dari kata daulat, serapan dari bahasa Arab, daulah. Daulah berarti kekuasaan yang tertinggi untuk mengatur, untuk membuat undang-undang, untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh yang berkuasa itu. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kedaulatan Allah,
maka kita sedang berbicara tentang Allah yang berkuasa. Artinya, Allah yang memegang otoritas kekuasaan tertinggi di seantero jagat raya ini. Perwujudan kuasa Allah melalui hukum dapat ditemukan dalam perintah-perintah, kaidah-kaidahnya yang terdapat dalam kitab suci. Kedaulatan Allah juga tercermin melalui alam raya, ciptaannya yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, lalu apa yang dapat kita pahami ketika kita membaca kalimat tema ini? Kedaulatan Allah dalam salib. Bukankah salib merupakan kutuk dan batu sandungan? Bukankah salib berbanding terbalik dengan hakikat kekuasaan, hakikat otoritas tertinggi itu? Saudara-saudara, kalau kita tadi mencermati narasi Injil Yohanes tentang kisah penyaliban Yesus, bukankah orang-orang yang menjadi pesakitan, yang tak berdaya, yang difitnah, yang kepadanya dituduhkan berbagai macam tuduhan, adalah orang yang tersalib itu? Bukan pihak yang berdaulat. Sering orang melihatnya, bukankah yang tersalib itu adalah korban? Korban sebuah rezim, korban sebuah kekuasaan, otoritas. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Injil Yohanes mencatat narasi yang sedikit berbeda dari ketiga Injil lainnya. Adalah benar bahwa ketiga Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas, berbicara tentang dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum dan sesudah penyaliban itu. Yesus yang saya bayangkan seperti yang digambarkan oleh Mel Gibson dalam filmnya yang terus populer sampai dengan hari ini, The Passion of the Christ. Saudara-saudara, seolah mewakili gambaran penderitaan yang begitu dahsyat, begitu mengerikan. Anda bisa melihat detil luka itu. Ketika cambuk yang dibuat dari besi di ujung-ujungnya dipasang kait. Lalu dengan sekuat tenaga dihujamkan pada tubuh yang ringkih itu. Dicabut kembali. Daging-dagingnya akan terkelupas. Belum lagi ketika para prajurit menganyam semak duri itu yang tajam. Lalu kemudian ditekankan di kepala Yesus. Ditekankan dengan kebencian. Menusuk kulit kepala itu tembus. Lalu mengalir darah. Anda dan saya diperlihatkan, dipertontonkan dalam adegan itu. Tangan yang dipaksa direntangkan.
Lalu paku yang besar dan panjang itu, dengan gadanya. Saudara-saudara, hampir kita tidak bisa melihatnya. Itulah yang dipertontonkan, yang diperlihatkan. Dan suara Yesus dengan nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tiga Injil mengisahkan ini dengan detil. Namun Injil Yohanes tidak demikian. Saudara-saudara, Yohanes tidak mencatat tentang Simon dari Kirene yang diminta untuk memikul salib Yesus sampai Bukit Golgota itu. Alih-alih Yesus sendiri yang membawa kayu palang itu tanpa bantuan siapapun. Mengapa demikian? Yohanes tentu punya alasan sendiri ketika ia melihat sosok Yesus ini. Alasan itu dapat kita temukan dalam teologi pribadinya. Prinsip yang sangat mendasar dari Injil Yohanes adalah kita dapat temukan dari Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Ketika ia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, ia mengatakan, aku memberikan nyawaku. Memberikan. Berarti bukan terpaksa. Ia meneruskan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah melihat ada sekurang-kurangnya 3 contoh yang dicatat oleh Injil Yohanes tentang kedaulatan Yesus di seputar peristiwa salib ini. Yang pertama, di Taman Getsemani. Kalau Anda lihat dan baca teliti Injil Yohanes, tidak ada peluh darah Yesus yang seperti darah yang menetes. Tidak tercermin ketakutan padanya. Dia tidak tertekan, tidak depresi menghadapi penderitaan dan kematian yang sudah di depan matanya ia tahu. Sudah-sudah kehadirannya saja di taman itu telah membuat para lawan yang hendak menangkapnya mundur, terjatuh dengan sendirinya ke tanah. Ini dicatat dalam Yohanes 18 ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi kalau Yesus mau melawan, sangat mudah. Dia tidak melakukan apa-apa, mereka yang menangkapnya jatuh. Kedua, tidak tercermin di wajahnya ketakutan ketika berhadapan dengan imam besar dalam sebuah pengadilan mahkamah agama itu. Ketika ia ditanyai, Yesus mengatakan, menjawab, mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepadamu. Mereka tahu apa yang telah kukatakan. Dalam Injil Yohanes, Yesus tidak bungkam, tetapi ia menjawab dengan lantang. Dan yang terakhir, dengan tegasnya, ketegasan yang sama, Yesus menantang Pilatus.
Ketika Pilatus mengatakan, aku punya kuasa untuk membebaskan engkau, untuk menyalibkan engkau. Pilatus tampak sebagai penguasa yang punya otoritas di sana. Tetapi Yesus mengatakan, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Saudara-saudara, Yesus berhadapan dengan otoritas kedaulatan penguasa dunia. Tapi ia menegaskan, engkau tidak punya kuasa apapun. Inilah kedaulatan Allah yang diperlihatkan oleh Yesus. Yesus bukan sang korban yang menjadi bulan-bulanan para pembencinya. Bukan nasib sial juga yang menimpanya ketika ia sendiri dengan sadar masuk menyongsong penderitaan itu dan kematiannya itu dengan kebebasan penuh. Karena itu sewaktu memikul salib, Yesus tidak membutuhkan bantuan Simon atau siapapun untuk memikulnya. Saudara-saudara, lalu kenapa dia mati seperti itu? Kalau ia sang penguasa yang berdaulat. Meski ia berdaulat, Yesus tidak melarikan diri dari rasa sakit. Ia menerimanya dan menempuh jalan sengsara itu sampai selesai. Yesus berdaulat dan tidak dapat memaksakan untuk menempuh jalan lain. Jalan salib ia terima. Jalan salib adalah jalan penderitaan yang bisa sebenarnya dihindari. Tapi ia tidak menghindarinya. Kedaulatan yang Yesus pilih berbanding terbalik dengan kedaulatan yang dikejar oleh orang banyak. Mungkin oleh kita juga. Semua orang bermimpi punya kedaulatan. Semua orang bermimpi punya kuasa. Semua orang punya naluri menguasai satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, bukankah demikian? Bahwa sejarah manusia adalah rangkaian perebutan kekuasaan dan kedaulatan. Entah sudah berapa korbannya. Kematian Yesus adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah umat manusia. Dia yang tidak bersalah. Dia yang datang menyapa dengan cinta kasihnya, dengan damainya. Dia yang datang untuk memberikan harapan dan hidup. Dilemparkan ke dalam kebencian dan penolakan. Dijatuhi hukuman yang biadab. Salib. Sekilas orang melihatnya sebagai kegagalan yang mengerikan. Tampaknya kebencian telah mengalahkan kasih itu. Namun bagi orang yang dapat menelusuri kedaulatan Allah melaluinya, melalui salib itu, ia akan menemukan dia yang dikalahkan, dia yang tampaknya tidak punya kuasa dan menjadi bulan-bulanan, menjadi korban. Dia yang terlihat gagah, justru membuka sumber hidup baru. Visi baru mengenai kemanusiaan yang baru menuju damai yang penuh dengan pemulihan. Sejarah umat manusia adalah sejarah penindasan. Yang berdaulat, yang kuat, yang menindas, yang lemah. Saudara-saudara, ini tidak hanya terjadi antar negara, antar suku, antar partai.
Tapi kadang terjadi di rumah kita sendiri. Yang merasa kuat, yang harus dilayani, yang merasa punya otoritas, harus yang lainnya tunduk kepadanya. Mereka yang lemah selalu dihancurkan oleh yang kuat. Korbannya seringkali adalah anak-anak, kaum perempuan, para minoritas, dan orang-orang lemah yang tidak berpendidikan. Mereka tidak berdaya oleh apa yang namanya rejim otoriter. Saudara-saudara, hari ini kita diajar. Yesus berjalan sendiri di jalan yang sunyi, sambil memikul salibnya yang berat. Ia berjalan menuju kematiannya dengan tenang, dengan martabat, dan dengan kedaulatannya. Ia melaksanakan mandat yang diberikan Bapaknya untuk menghapus dosa dunia, untuk merobohkan tembok-tembok pemisah yang memisahkan orang yang satu dengan yang lain. Ia menyongsong kematiannya dengan merdeka, dengan bebas. Bebas untuk memberikan hidupnya, bebas untuk memberikan nyawanya. Di Golgota, Bukit Tengkorak itu, Yesus berada pada pusat sejarah manusia. Di Bukit Tengkorak itu Yesus menyelesaikan semuanya. Tetelestai. Semua sudah selesai. Tugasnya paripurna. Kata-kata ini dapat dimengerti dalam berbagai aspek. Tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalimat ini dapat dimengerti dalam pelbagai aspek. Dalam bahasa Yunani, kalimat ini berarti Yesus menundukkan kepalanya dan memberikan roh. Kalau demikian, tindakannya yang terakhir adalah memberikan anugerah roh. Ia menghembuskan rohnya. Sebagaimana sesudah itu ia menghembusi para murid dan memberikan Roh Kudus. Dengan kedaulatannya, Yesus memberikan roh kepada murid agar mereka mampu untuk meneruskan apa yang sudah dijalaninya. Dari rangkaian penderitaan sampai selesainya, Yesus menyerahkan nyawanya. Kita dapat belajar bahwa otoritas kedaulatan Allah melalui Yesus Kristus bukanlah kedaulatan dalam penaklukan atau mempertahankan kehormatan diri. Bukan itu. Yesus berdaulat dan memilih jalan itu agar terputusnya mata rantai penderitaan yang disebabkan oleh nafsu berdaulatnya manusia. Salib itu memperlihatkan kepada otoritas yang merasa berdaulat, merasa berkuasa. Para imam kepala, Pontius Pilatus, para tua-tua Yahudi, Farisi, dan semua anggota dewan mahkamah agama itu. Saudara-saudara, yakni memperlihatkan kepada mereka ada otoritas yang lebih dari itu, yang tidak bisa dihalangi oleh kuasa manapun, yaitu kuasa Yesus untuk mengorbankan dirinya. Di salib itu kita diajak untuk melihat. Lihatlah sang pemilik kedaulatan, sang penguasa di atas segala kuasa. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Hamba yang hina, menderita di salib. Ia memilih salib itu untuk mendamaikan, memulihkan manusia dari nafsu kerakusan, nafsu kesombongan, dan kuasa. Lalu dialihkan kepada cinta kasih yang tulus, yang merangkul,
yang menerima kelemahan sesama manusia. Saudara-saudara, melalui salib di Bukit Tengkorak itu Yesus menghentikan keserakahan manusia. Cukup satu kali untuk selamanya. Melalui refleksi ini saya mau mengajak kepada kita. Arahkanlah pandanganmu pada salib itu. Jangan hanya otoritas kekuasaan yang engkau kejar saat ini. Pandanglah Yesus. Dia bisa memilih untuk menghindar dari penderitaan itu. Tapi ia mengambilnya sebagai orang yang merdeka untuk melakukan tugas pendamaian itu. Saudara-saudara, ketika Anda diperhadapkan kepada pilihan, dan pilihanmu itu sulit, ingatlah akan salib Kristus. Dia tidak melarikan diri, tapi ia meraihnya untuk sebuah masa depan, untuk sebuah harapan yang baru. Mungkin Anda akan dikecewakan, entah oleh pasanganmu, oleh anakmu, oleh bawahanmu, dan seterusnya. Ketika Anda merangkul dengan cinta kasih. Tapi ingatlah ke depan, bahwa Anda sedang membuka jalan yang baru. Perubahan yang nyata. Bahwa dunia ini sudah didamaikan dengan Allah. Dan Anda satu dengan yang lain pasti bisa berdamai. Dan biarlah salib Kristus itu menjadi acuan bagaimana kita hidup. Salib sumber anugerah. Dan ketika Anda menjalaninya, pasti Anda akan menemui anugerah itu dan membagikannya satu dengan yang lain. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.